Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam mata kuliah kajian seni rupa anak dengan materi pokok karakteristik ungkapan visual seni rupa anak. Saudara, tahukah Anda, anak-anak biasanya meluapkan semua masalah yang mereka alami dalam hidup melalui lukisan mereka. Nah, dalam menciptakan seni ini, mereka lebih menampilkan dan mengembangkan gaya mereka sendiri. Gambar anak atau lukisan anak itu unik ya. Bahkan banyak para ilustrator itu terinspirasi oleh gambar anak-anak yang memvisualisasikan dunia sesuai dengan apa yang dilihat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya anak-anak itu tidak melukis untuk menciptakan seni, tetapi mereka melukis untuk mengekspresikan diri. Mereka menggunakan aksara-aksara visual atau visual literacy sebagai pengganti untuk mengungkapkan aksara verbal yang belum banyak mereka pelajari. Nah, saudara, ternyata terdapat berbagai variasi corak ungkap visual anak. Ya, di antaranya sebagai berikut. Pertama adalah corak ungkap dengan menampilkan tampak depan atau front angle view. Nah, kira-kira sampai pada akhir masa bagan ya, sekitar usia 9 tahun ya. Aspek yang paling penting dari lukisan anak adalah sudut pandang yang tampak depan untuk menggambarkan objek. Sudut pandang ini adalah sudut pandang pertama yang digunakan oleh anak-anak dalam lukisan mereka atau gambar mereka. Anak melihat dan menggambarkan wajah manusia misalnya, atau menggambarkan rumah misalnya, itu sebagian besar lukisan mereka selalu menampilkan tampak depan. Ini merupakan sesuatu hal yang menarik dalam lukisan mereka ya. Mereka menggunakan berbagai posisi objek untuk menciptakan kedalaman gambar ya, kesan kedalaman. Tetapi semua objek itu masih tampak depan ya. Anak-anak ini ya secara tidak sadar menerapkan teknik ini dalam menggambar atau melukis mereka gitu ya. Nah, berikutnya ada sudut pandang lain atau ada penampakan gambar lain dari mereka. Nah, yang kedua adalah sudut pandang tampak transparan atau transparent viewing angle. Ini tampak X-ray ya, seperti transparan. Nah, seiring dengan perkembangan fisik anak, ya gambar mereka tentu semakin lama semakin realistis ya. Biasanya ketika anak-anak mulai memasuki usia 7 tahun, mereka menjadi sadar terhadap unsur-unsur visual yang mereka gunakan dalam lukisannya. Mereka menggambar lebih dari sekedar memindahkan objek ke atas kertas ya. Mereka juga menggambarkan apa yang sebelumnya telah mereka lihat dan mereka pelajari terhadap objek tertentu. Mereka menggunakan persepsi visual mereka dari sebuah objek yang tidak harus sama dengan orang lain. Dan juga tidak harus sama dengan apa yang nyatanya mereka lihat. Ya. Jenis tampilan dalam lukisan anak ini disebut sebagai tampilan X-ray atau transparan. Nah, saudara, para ahli peneliti gambar anak, misalnya Glenn Thomas dalam bukunya An Introduction to the Psychology of Children's Drawings, dan Anna Oliver Ferreris dalam bukunya Kids and Concepts, mengatakan bahwa ungkapan yang tampak transparan ini biasanya muncul sekitar 5 sampai 9 tahun. Tetapi ada yang perlu saya tekankan di sini bahwa walaupun secara umum banyak peneliti pendidikan seni itu sepakat bahwa corak transparan itu berkembang secara naluriah sebagai bagian dari proses ekspresi visual anak, tetapi tidak semua anak pasti mengalami atau memiliki corak ungkapan ini. Jadi tidak semua anak pasti memiliki corak ungkapan ini. Corak ungkapan transparan atau X-ray biasanya muncul karena dorongan kebebasan mereka untuk melukis hal-hal yang paling penting yang menjadi imajinasi mereka. Misalnya anak menggambar rumah, ya, itu tampak atapnya, tampak isi ruangannya walaupun ada dindingnya ya, kursinya tampak, mejanya tampak, vas bunganya tampak, kamar tidurnya tampak. Walaupun sesungguhnya kalau dilihat dari depan itu ya tertutup dinding. Bahkan bisa tampak lantai 1 sekaligus juga tampak lantai 2. Nah, contoh lain misalnya mereka mengetahui bahwa sebuah pohon ketika digambar itu sebuah pohon itu pasti memiliki akar ya, pengetahuan mereka. Nah, di dalam lukisan pohon mereka, anak-anak juga menampilkan akar, walaupun sebenarnya akar itu berada di bawah tanah dan tidak terlihat oleh anak secara nyata gitu ya. Nah, inilah keunikan dari transparent view ini. Nah,
Selanjutnya ketiga, ada anak yang gambarnya menampilkan ungkapan atau tampilan berbagi tampak. Anak-anak biasanya sulit menggambarkan tampak depan, samping maupun atas ya. Karena itulah anak ingin memvisualisasikan apa yang mereka bayangkan, dan mungkin karena ketidakmampuan mereka untuk menggambar arah, menggambar bentuk dan elemen-elemen secara lebih detail, mereka akan menerapkan berbagai sudut penglihatan pada gambar mereka. Jadi, penggambaran berbagai tampak adalah hasil dari penggunaan imajinasi mereka untuk menunjukkan pikiran mereka. Ya, contohnya misalnya ketika anak menggambarkan manusia, itu juga tampak samping, ya. Tetapi tetap memiliki mata dua, telinga dua, dan jari jemari tangan 5, dan jari jemari kaki 5. Padahal tampak samping. Harusnya kan tidak kelihatan mata dua, tapi mata satu ya. Telinga harusnya kelihatan satu, tapi mereka tetap saja menggambar dua mata, dua telinga, jemari tetap 5, jemari kaki tetap 5 ya, walaupun tampak samping. Dan secara real seharusnya ini tidak terlihat bila mereka menggambar manusia tampak samping. Apa kesimpulannya? Yaitu lukisan mereka mengungkapkan pengetahuan yang mereka miliki tentang kebenaran objek dalam mindset mereka. Saudara, berikutnya yang keempat adalah tampilan tampak atas ya. Beberapa anak itu memiliki kecenderungan tampilan gambar tampak atas. Sudut pandang yang digunakan ini adalah sudut pandang yang cenderung memperlihatkan dominasi tampak atas. Alasan mereka atau alasan seorang anak menggunakan sudut pandang ini mungkin karena kurangnya pemahaman tentang teknik perspektif ya. Di dunia mereka, di dunia yang masih imajinatif, mereka umumnya melihat banyak hal dari tampak depan ya. Nah, ilustrator kadang-kadang menggunakan sudut pandang dari atas dalam membuat karya buku-buku anak ya. Buku-buku anak sering menjadi acuan ya bagi para ilustrator untuk menggambarkan sesuai dengan apa yang dilihat oleh anak dalam imajinasi mereka ya. Anak-anak sering menjadi ingin tahu tentang perspektif baru ya. Oleh itu karena itu dapat meningkatkan imajinasi mereka. Jadi itulah salah satu karakteristik tampak atas dalam gambar ya. Kelima, ada tampak berkebalikan atau inverted angle. Nah, gambar anak yang semacam ini kadang-kadang seolah-olah berkebalikan. Jadi dia menggambar manusia yang satu kepalanya di atas, kaki di bawah, tapi di sebelahnya kepala di atas, kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Begitu juga menggambar rumah, genting di bawah, dinding di atas, dan sebaliknya gambar yang satunya berkebalikan, kenteng di bawah dan dinding di atas. Ya. Dan terakhir adalah tampak close up. Ya, tampak close up ya. Sebagian besar bukan sebagian besar ya, tapi beberapa anak juga cenderung menggambarkan sesuatu secara dominan untuk menggambarkan perhatian mereka terhadap objek tertentu. Kadang-kadang objek tertentu itu dibuat lebih besar dan jauh lebih besar daripada objek yang lainnya. Bahkan ekstrimnya lagi, kadang ada anak yang cenderung menggambar hanya satu objek dan tampak dominan, tidak ada objek yang lain. Ya. Nah, ini variasi saudara, bahwa ada banyak teknik atau cara ungkapan gambar anak yang harus kita ketahui gitu ya. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena anak-anak ini memiliki imajinasi mereka dalam menangkap objek yang mereka lihat berdasarkan hasil pengalaman mereka berinteraksi dengan lingkungan. Mereka mengimajinasikan sesuai dengan selera estetik mereka dalam menampilkan secara visual apa yang mereka gambar. Nah, saudara, untuk memperdalam dan memperluas wawasan saudara tentang berbagai cara ungkapkan gambar ini, coba ini disajikan sebuah contoh gambar anak. Silahkan saudara komentari berdasarkan berdasarkan tampilan atau corak ungkapan gambar anak. Terima kasih. Saudara bisa komentar langsung di menu forum Elina UNES. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.